Bapak Ibu, selamat datang, selamat beribadah di GKT Citra Raya. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang datang tepat waktu sebagai wujud rasa hormat kita akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Mari bersama kita buka ibadah ini di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lewati. Dan hari ini kami diberi anugerah untuk mempersembahkan sekaligus menikmati ibadah pada pagi hari ini. Oleh karena itu kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami. Menguduskan ruangan ini supaya kami layak memuji nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya mengajak kita mengambil saat teduh. Kita mau sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas
namanya selalu. Tinggikan namamu selalu. Tiada lutut yang tak bertelut, Tiada hanya menyembah lutut Yesus, Tuhan dan Raja. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Jemaat yang terkasih, jika kita bisa beribadah dengan leluasa di kota atau negara kita ini adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu kita mengakui bahwa ibadah pada pagi hari ini pun bisa terselenggara berkat pertolongan dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dan segenap isinya. Allah yang mengasihi, setia memelihara dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kiranya turun atas kita semua damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Puji, puji. Kita mau puji Yesus kita, Juru Selamat. Kita beri hormat yang terbaik kepadanya. Puji, puji, Yesuslah Juru Selamatku. Segenap bumi masyurkan namanya. Puji, puji, Yesus yang sudah bertata. Berilah hormat, muliakan namanya. Yesus selalu menggembalakan kita. Siang malam kasih-Nya pun serta. Puji, puji, dan masyurkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji, puji. Puji, puji, Yesuslah Juru Selamatku. Disalibkan bagi yang berdosa. Puji, puji, Juru Selamat yang abadi, yang telah tanggung segala dosamu. Puji namanya, penghibur yang sejati. Rahmat kasih Tuhan tak terduga. Puji, puji, dan masyurkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Yesus yang adalah Raja, Imam, Nabi, kemuliaan hanya untuk Dia selama-lamanya. Mari kita puji, puji Yesus Juru Selamat. Puji, puji, Yesuslah Juru Selamatku. Tentara surga bersorak gembira. Puji, puji, Juru Selamatku yang mulia. Yesus Tuhan, Raja Imam Nabi. Dengan
Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Amin ya. Dia tahu segala dosa pelanggaran kita, apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan bahkan sebelum kita mengakuinya. Pengakuan dosa adalah wujud kerendahan hati kita untuk mau memeriksa diri dan mengakuinya. Pengakuan dosa adalah wujud akan kebutuhan atas pengampunan dosa dari Tuhan dan tekad untuk memperbaiki diri. Biarlah saat kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan melihat hati kita yang jujur di hadapannya. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ya anak domba, Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah melewati 1 minggu ini. Dan Kau tahu apa yang telah kami lakukan, bahkan yang kami pikirkan, yang mungkin melukai hati Tuhan atau bahkan melukai hati sesama kami. Biarlah saat ini Bapa, kami mengakui dosa-dosa kami. Dan Tuhan menemukan saat kami mengakuinya dengan hati yang jujur dan tulus. Hati yang terus menghargai karya penebusan di atas kayu salib. Sehingga kami berusaha hidup di dalam ketaatan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Yang sudah diampuni kita nyatakan tekad. Aku pandang salib-Mu dengan iman teguh. Kasih-Mu-lah ku puji terus seumur hidup.
11 ayat 25 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan petunjuk hidup baru kita yang menjadi pedoman kita minggu ini terambil dari Kolose 3 ayat 11. Kita baca bersama-sama. "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah." Bapak Ibu, saya persilakan kita untuk memberi salam, karena tema kita adalah beri salam ya. Kita salam ke saudara-saudara kita, depan, belakang, kanan, kiri. Baik, kita mau pujikan kebesaran Tuhan. Tuhan yang sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita.
tenangkan hati sejenak. Kita akan menyambut firman Tuhan. Biarlah hati kita terbuka, bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kiranya firman Tuhan sungguh mengubah hati dan hidup kita. Datang dan bersujud di hadapan-Mu Tuhan, kami mau menerima firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Katakan dengan iman. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Ya benar Tuhan. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ya dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Setiap kami sudah datang ke hadirat-Mu merasakan indahnya, manisnya ketika kami menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, lihatlah kehausan kami akan firman-Mu. Dan kami percaya ketika kami memberikan jiwa hati kami, hari ini Engkau akan memuaskan hidup kami dengan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Hari ini saya melihat luar biasa banget jemaat dari GKT Citra Raya ketika memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Sangat luar biasa, setiap
pujian, itu akan membangkitkan semangat setiap kita. Karena itu pujian pada pagi hari ini benar-benar mengingatkan kepada kita seperti tema hari ini, bahwa yaitu salam bagimu kepada banyak orang. Melalui siapa? Bukan melalui kamu, dan kamu, tapi melalui aku. Pakailah aku Tuhan menjadi pembawa salam damai-Mu kepada semua orang. Saudaraku, mari kita akan melandasi diri dari firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan ayat yang ke-9. Silakan seluruh jemaat Tuhan membacakan ayat yang ke-10 dengan serempak. Matius 28 ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10. Satu kali saya mengadakan perkunjungan ke jemaat. Ketika saya mengunjungi jemaat, tiba-tiba saya terkagetkan dengan dua orang yang sudah ada di depan pintu. Dua orang ini memberi salam yang mungkin bagi saudara dan juga bagi saya rasanya cek gak enak ya. Tetapi ini sudah biasa dilakukan. Mereka salah seorang dari ibu itu berkata demikian, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ketika saya duduk dan ketika saya mendengar salam ini, lalu saya juga mengatakan sebetulnya yaitu wassalamualaikum. Tapi yang terjadi adalah anak daripada jemaat saya malah keluar. Lalu kemudian dia berkata, "Maaf ya Bu." Nah, ketika mendengar kata "maaf ya Bu", dua orang ini tadi tidak mau tersenyum lagi, tapi mencep ya, tahu mencep ya, melengos begitu ya, tidak mau membawa senyum dan kemudian mereka pun pergi. Saudaraku yang terkasih, sebetulnya salam ini yang sudah biasa kita dengar, sebetulnya bermakna indah sekali. Assalamualaikum itu berarti apa? Semoga keselamatan atasmu. Lalu dikatakan warahmatullahi dan rahmat Allah atasmu. Lalu dikatakan wabarakatuh. Apa artinya? Berkahnya atasmu. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam seperti ini, apa yang kita lakukan? Jangan berkata, iya betul. Jangan berkata maaf ya Bu. Jangan. Karena apa? Kita juga harus kita harus balas, yaitu dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Artinya apa? Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya juga atasmu. Jadi salam indah ini harus dijawab dengan kata wassalam juga. Jangan berkata maaf Bu. Kalau dijawab dengan maaf Bu, ini patut disayangkan. Salam ini loh harusnya diterima dengan senang hati. Kenapa? Karena ucapan ini bukan cuma sekedar sapaan, tetapi merupakan doa. Tapi malah ditolak dengan mengatakan maaf. Saudara, ketika ada salam demikian, jangan saya katakan dijawab maaf. Kalau maaf berarti kita menolak, sehingga damai sejahtera yang sebenarnya mau singgah dan mau ada di keluarga itu dan menjadi miliknya, akhirnya malah apa? Pergi dong, malah menjadi kabur berlalu begitu saja. Itulah sebabnya saya wanti-wanti, yaitu kepada jemaat saya tadi, bahwa salam yang diucapkan dengan baik seharusnya dijawab juga dengan ucapan salam yang baik pula. Kalau toh memang
kita tuh gak punya duit, gak punya uang untuk memberikan sumbangan kepada mereka, tetaplah harusnya dijawab, Waalaikumsalam. Maaf loh Bu, hari ini saya gak punya uang, sehingga saya gak bisa memberikan sumbangan pada hari ini. Sehingga saya percaya ibu-ibu tadi gak pergi dengan mencep, tapi dengan apa? Dengan senyuman ya, dan berkatnya tinggal di tengah-tengah kita. Saudara, dalam konteks kekristenan, kita bisa mengapresiasi bahwa umat lain pun punya cara di dalam menyampaikan damai. Mirip dengan sapaan Yesus, salam bagimu, di dalam ayat yang ke-9 ini tadi. Saudara, makna ucapan salam bagimu yang diucapkan Yesus setelah kebangkitannya kepada perempuan-perempuan di dekat kubur, saya katakan itu adalah sangat dalam sekali dan sangat menguatkan sekali. Karena apa? Salam ini bukan sekedar sapaan biasa, melainkan ucapan ilahi. Wah, yang saya katakan penuh dengan kuasa. Saudara, salam bagimu dalam kata Yunani itu keret. Artinya apa? Artinya bersukacitalah loh, kan luar biasa. Salam bagimu artinya bersukacitalah, gak cuma itu, salam sejahtera bagimu. Maka dalam konteks kebangkitan, salam bagimu dari Yesus itu berarti apa? Ojo wedi, jangan takut, aku ini hidup. Karena itu dikatakan salam bagimu artinya apa? Kiranya damai dan sukacitaku menyertai kamu. Karena itulah saudara, salam bagimu. Saya mau menggarisbawahi, ada 3 hal yang paling penting yang harus kita tahu. Arti salam bagimu memiliki makna melalui ayat yang ke-9, yaitu salam Yesus itu dapat menghadirkan damai. Bukankah salah satu gelar Yesus yang sangat menonjol adalah apa? Sebagai Raja Damai. Istilah Ibrani untuk damai itu adalah shalom. Shalom. Itulah sebabnya senang saya tadi kalau WL-nya berkata shalom. Kita semua ndak mencep, ndak diem ya, ndak tunduk dan macam-macam, tapi kita pun serempak tadi saya dengar ngomong juga shalom. Shalom kalau sudah kita terima, shalom itu benar-benar akan tinggal di dalam diri kita. Damai Allah akan tinggal di dalam diri kita. Karena itulah Filipi 4 ayat 6 sampai 7 Paulus menjelaskan, loh hebat loh. Damai sejahtera Allah itu hebat. Itulah sebabnya dikatakan dalam Filipi 4, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Apapun juga. Ini kan dahsyat. Lalu dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal. Apa itu? Keinginanmu. Kepada siapa? Kepada Allah. Dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu dikatakan, maka damai sejahtera Allah yang dikatakan, wow, melampaui segala akal. Itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, saya ini akan berusaha menjadi seorang yang selalu ceria dan harus memberi damai supaya sesuai dengan nama saya. Nama saya itu Airin. Airin, tapi kalau di dalam bahasa Ibrani dikatakan shalom itu tadi. Dikatakan shalom itu tadi. Dimanapun kita berada, harus bisa membawa damai bagi orang lain. Itulah sebabnya dikatakan di sini kata memelihara. Ketika saya soroti kata memelihara, dahsyat loh. Apa arti memelihara? Kalau damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati, bahkan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tiba-tiba kata memelihara, itu artinya mengawal kita, menjaga kita, memproteksi seperti kayaknya apa? Seperti kayaknya kalau ada seorang komandan, itu dikawal oleh para ajudannya.
Saya percaya orang seperti ini ketika dikawal begini, dia akan merasa apa? Ya aman, betul? Dia akan merasa aman, dia merasa terlindungi, yaitu dari gangguan musuh. Itulah sebabnya kalau ada shalom, damai di dalam diri kita, dan itu luar biasa dahsyatnya. Saudara, saya mau kasih tahu kepada setiap kita, organ yang paling penting, organ yang paling sensitif yang diciptakan Tuhan, mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita itu apa? Apa? Saya berani katakan, organ yang paling penting itu adalah hati atau heart. Dan akal atau mind. Dan ketika saya ngeliat-ngeliat hati, akal, itu apa? Itulah jantung dan otak. Jantung dan otak penting enggak? Harus kita pelihara baik-baik. Sekarang ini banyak terjadi innalillahi wa innalillahi rajiun. Loh kenapa? Matinya mendadak. Tiba kena jantung loh, ya enggak? Saudara, berbicara tentang ini saya mau katakan jantung dan otak manusia itu penting. Memerlukan pengawalan yang ekstra ketat. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup sehat, bisa hidup kuat, bisa hidup baik-baik saja. Nah, pasukan pengawal yang diciptakan Tuhan untuk mengawal jantung kita, otak manusia, itu apa? Ya ini tadi, damai sejahtera Allah. Itulah sebabnya kalau saya itu biasanya kalau datang kepada seorang yang sakit, begitu ya, memvisit orang sakit, saya tuh cuma selalu mewanti-wanti dengan satu kata. Ingat lo ya, hati yang gembira adalah obat. Penting itu. Semangat kita, shalom kita, kalau ada, itulah yang membuat kita memiliki semangat yang berkobar-kobar. Karena itu harus baik-baik, jangan ngomong meremehkan hal seperti ini. Banyak orang, alah, mek darah tinggi ya lo ya. Jangan sampai meremehkan hal seperti ini. Saudara, dalam bulan April, saya ini sebagai gembala GKT Kanaan Kediri, banyak bertelut dan berdoa. Saya berseru-seru benar-benar pada waktu itu kepada Tuhan. Kenapa? GKT Kanaan Kediri saat ini sedang membangun, saudara. Membangunnya gak mari-mari. Ada salah satu panitia pembangunan majelis saya ada di sini ya. Nah saya ini berdoa, oh Tuhan, bawa cepetan. Supaya gereja GKT Kanaan Kediri bisa cepat terbangun dan cepat selesai. Karena sekarang ini jemaat sedang beribadah di rumah yang dipinjam, begitu ya, kita pinjam begitu. Nah, saudara, saya ini memiliki bulan April, kenapa saya menggero-gero berdoa? Karena saya ini memiliki 3 jemaat yang jebret di dalam bulan April itu tiap minggu kembali ke surga, meninggal. Saudara, kalau jemaat biasa saya mungkin ya gak apa-apa begitu ya. Tapi 3 orang ini membawa pukulan tersendiri bagi saya. Kenapa? Karena orang yang pertama, saya gak berkata alah wong wis tuwa lho Kak, enggak. Karena ibu yang pertama ini, dia adalah pendoa syafaat gereja yang luar biasa sekali. Dia selalu berdoa bagi hamba-hamba Tuhannya. Dia selalu berdoa bagi anak-anaknya, ya, orang-orang Kristen yang ada, yaitu jemaat yang ada. Itulah sebabnya saya itu senang sekali kalau kita punya ciri khas kalender gereja kita, itu foto jemaat. Ya, foto jemaat. Kenapa? Karena jemaat saya yang tua-tua, yang tidak bisa apa-apa, mereka mengatakan ketika melihat foto, melihat orang-orang yang ada, itulah yang saya doakan. Nah saudara, ibu ini adalah pendoa syafaat bagi gereja. Dan tepat jebret ketika gereja itu membutuhkan, gerejanya ini nanti besar punya kita ya, mulai dari yang gak ono opo-oponya nanti akan langsung naik ke lantai 4. Tapi gak punya tempat parkir, saudara. Bisa bayangkan? Gak punya tempat parkir. Tapi kemudian jebret di rumah sebelah mau dijual.
Dan Tuhan membuat mujizat yang dahsyat sekali. Tepat ibu ini yang selalu berdoa meninggal. Saat itu juga kita sedang teken kontrak. Karena rumah itu dijual kepada gereja. Padahal di belakangnya kelenteng, saudara. Dan kelenteng ini sangat ngincer akan tempat ini. Tetapi Tuhan berkarya dahsyat sekali melalui doa. Melalui doa yang ada. Maka tempat itu diberikan kepada gereja. Dan yang kedua, ini orang yang meninggal adalah salah satu sponsor ya, sponsor gereja. Dan orang yang ketiga yang meninggal, aktivis yang luar biasa. Itulah sebabnya ketika mereka meninggal, di dalam bulan April itu saya gero-gero, saya berkata, gereja gurung terbangun Tuhan. Orang-orang ini pengennya ibadah di tempat gereja yang ada. Itulah sebabnya kenapa sih online di gereja kita itu masih ada. Karena banyak orang-orang berkata, nanti kalau gerejanya wis jadi aja, kita itu beribadah. Lalu saya selalu berkata kepada mereka, ibadahlah sekarang selagi Tuhan beri kesempatan. Karena apa? Kita lo gak umur kita, betul? Kita tidak tahu umur kita, saya sendiri aja lo tidak menyangka kalau 3 jemaat saya ini yang seharusnya harus bisa menikmati gereja yang baru. Mereka semuanya akhirnya sudah pergi ke surga terlebih dahulu. Saudara, mati mereka, meninggal mereka juga sepele. Minggu mereka datang ibadah. Rebo saya ditelepon kalau tekanan darahnya tinggi. Lalu kemudian saya datangin, masih ingat saya. Tapi besoknya ketika saya datangin lagi, sudah mata arah pandangannya sudah tidak ada. Lalu saya berkata, loh tahu enggak siapa saya? Cuma domblong begitu aja ya. Lalu saya pada waktu itu visit dengan seorang ketua majelis saya itu dokter ya. Lalu dokter ini berkata, suruh CT scan enggak? Dan benar, ketika di CT scan enggak taunya apa? Karena akibat tekanan darahnya yang terlalu tinggi tadi sudah pecah. Dan kemudian yang terjadi semua menghantam otak. Semua menghantam otak, main tadi. Dan akhirnya dia tidak ingat sama sekali. Gak ada respon, linglung, mata sudah tidak fokus. Dan hanya dalam hitungan hari mendadak meninggal. Karena itulah saya katakan jangan anggap enteng soal jantung dan otak kita. Jantung dan otak perlu ekstra ketat dipelihara. Karena itu dikatakan apa yang bisa menjadi perisai, yang bisa menjadi pemelihara yang baik. Harus selalu ada shalom di dalam diri kita semuanya. Amin. Selalu ada Allah, pembawa damai yang akan memelihara hidup kita. Lalu beberapa waktu saya juga sering ketemu, ini mungkin bisa juga menjadi hal yang mengingatkan kepada setiap kita. Beberapa orang yang berpredikat yaitu sebagai janda datang menemui saya. Mereka ada janda yang baru beberapa bulan ditinggal suaminya. Ada yang meninggal waktu masa COVID. Ada yang meninggal tapi semuanya selalu gerutuan mereka sama. Mereka selalu berkata, kok aku sih? Kok aku yang mengalami hal seperti ini? Mengapa aku mengalami masalah kayak abote kayak begini? Aku sekarang sendirian. Aku sekarang kesepian. Kenapa? Karena dia katakan, aku dulu bahagia. Karena hidup ramai bersama-sama. Yaitu dengan suami dan juga dengan anak-anakku. Tapi sekarang anak-anakku juga sudah berkeluarga sendiri dan membawa yaitu cucu-cucuku keluar kota semuanya. Karena apa? Demi masa depan mereka. Nah orang-orang ini selalu berkata, sekarang opo kak yang harus aku lakukan? Aku kesepian, aku gak bisa harus melakukan apa. Kenapa? Kok badai itu menerpa aku tok? Mengapa kok aku? Saudara, saya tuh melihat banyak orang ya ketika menghadapi masalah,
Selalu mesti ngomongnya apa? Kok aku toh Tuhan? Kok aku toh Tuhan? Kok gak koyok dia? Kok enak? Yang itu kok enak men? Hidupnya kok penuh dengan damai. Saudara, saya mau katakan, setiap orang, saya juga berani percaya, setiap kita juga pasti punya badai masing-masing, betul? Saudara, kalau ngomong badai, badai itu saya selalu katakan badai itu datangnya dengan tiba-tiba, betul enggak? Badai itu kalau datang tuh gak woro-woro, saudara. Gak, perhatian sebentar lagi badai datang dan akan menggoncangkan kotamu. Enggak. Menggoncangkan hidupmu. Enggak. Datangnya enggak woro-woro, enggak minta izin, enggak permisi. Baru-baru ini di Kediri juga dilanda angin badai. Yang terjadi adalah ada rumah yang akhirnya wewongannya jebol, dibawa kabur gitu ya. Dan mereka bingung, waduh lagi piye ini. Ketika mereka harus berjaga di rumah itu. Saudara, badai datangnya itu enggak omong-omong. Nah, karena badai datangnya enggak omong-omong, apa yang dilakukan? Ya siapkanlah, betul? Harus mempersiapkan. Saya mau katakan, siap atau gak siap, badai kehidupan juga akan datang sewaktu-waktu kepada kita. Karena itulah saya mau wanti-wanti kepada kita. Karena badai bisa datang tiba-tiba. Jadi persiapkanlah. Maka saya kemudian ngomong dengan orang itu, sebetulnya yang menghadapi badai bukan cuma kamu tok. Lalu piye, apa yang harus aku lakukan, kata orang itu. Maka kemudian saya berkata, syukuri dulu hidupmu sekarang. Kalau kamu masih bisa hidup sampai saat ini, pasti Tuhan punya maksud denganmu. Karena itu kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Dan biarlah engkau hidup bersama-sama dengan saudara-saudara seimanmu, banyak komunitasmu, dan pakailah karuniamu untuk melayani dengan luar biasa. Saya sungguh bersyukur ya melihat WL hari ini, saya sangat bisa menggugah sekali ya. Kita nyanyi, sampai saya aja di sana nyanyinya bisa keras, mungkin bisa mengalahkan suaranya Pak Emil gitu ya. Pak Emil ini suaranya bagus sekali ya, tapi nggak peduli saya tadi ya. Terus pokoknya saya tancap gas begitu ya. Karena apa? Memang seluruh pujian yang ada tadi lihat sangat menguatkan bahwa dikatakan kita tuh enggak sendirian, betul? Enggak sendirian. Nah, itulah sebabnya saya katakan yang kedua. Badai itu bisa datang kepada siapa? Kepada pendeta tok, begitu? Enggak. Badai itu bisa datang kepada siapa saja. Orang peduli anak kecil lah, orang peduli orang tua lah yang mengalami badai. Ya sekarang ini banyak loh badai itu dialami orang tua. Orang tuanya kenapa? Dikatakan, wes doa aku kayak umur panjang. Seneng gak dikayak umur panjang? Seneng gak? Loh seneng, mereka seneng. Tapi yang gak seneng siapa? Yang gak seneng siapa? Ini loh gak yang gak seneng. Lutut. Ya lututnya berkata, piye toh, kowe njaluk umur panjang. Tapi aku ini kerja terus untuk apa? Ikilah aku kan memapah dirimu, seluruh badanmu. Aku juga butuh pensiun ya. Itulah sebabnya lihatin sekarang ini. Sekarang ini saya melihat jemaat saya kalau sudah berusia 6 ke atas. Sudah mulai apa? Kok nut-nut ya kak? Sikilku kok sakit ya kak? Orang di Kediri ini kalau manggil saya bukan Bu Pendeta begitu ya. Kak begitu ya. Jadi ada 4 generasi itu panggil saya kak semuanya ya. Jadi dari emaknya, dari mamanya, dari anaknya, dari cucunya, semua manggil kak sehingga membuat saya awet muda begitu ya. Nah, mereka berkata piye toh kak? Minta umur panjang tapi gak enaknya apa? Ini lututnya sing protes. Itu sebabnya kemudian banyak saya katakan iya. Kalau ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau sudah protes lututnya sakit, maka saya berkata, ketua majelis saya, Dr. Novian, itu karena dia adalah ahli saraf, dia yang tersenyum bahagia. Kenapa? Semua cari dia. Minta apa? Minta disuntik, ya. Supaya apa? Supaya lutut tidak sakit. Lalu saya berkata, semua orang itu akan mengalami hal itu. Nah, karena badai bisa datang kepada siapa saja, maka saya katakan, ojo iri kepada orang lain. Jangan cuma berkata, oh saya ngalami masalah kok aku tok toh. Kok kamu kok enak-enak toh? Enggak, semua orang punya badainya masing-masing. Dan saya juga percaya semua orang yang di sini punya badainya masing-masing. Tapi kalau kita punya shalom, saya percaya
Tuhan yang akan mengatasi segalanya. Benar? Itulah sebabnya dikatakan yang ketiga, ini yang menghibur kita. Badai, yang namanya badai. Ojo wedi, pasti berlalu kok. Biarpun ada badai, ada masalah yang gede seberapapun, jangan takut, pasti berlalu. Karena itu bertahanlah. Orang yang bisa bertahan ketika badai datang, orang seperti inilah yang bisa keluar sebagai pemenang kehidupan. Karena itu setiap kita harus tahu, kita ini loh enggak sendirian. Kita itu punya Tuhan. Dan Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Buktinya siapa? Murid-murid Tuhan Yesus, betul? Ketika mereka naik perahu, mereka pengalaman loh ya, biasa sudah, ya digoncang badai. Tetapi ketika mereka digoncang badai, yang terjadi, Tuhan ada di situ. Dan kemudian ketika mereka teriak-teriak, "Ya Tuhan, kita mau tenggelam." Tuhan pun bangun dan kemudian menghardik angin dan badai itu. Semuanya berlalu dengan baik. Nah, saudaraku yang terkasih, salam Yesus. Yang pertama, menghadirkan damai. Terima itu. Maka jangan bilang apa? Maaf. Namanya maaf itu berarti apa? Nolak, ya. Terimalah salam damai dari Tuhan Yesus. Itulah yang akan memelihara hidupmu. Artinya hal yang penting di dalam hidupmu, yaitu jantung bahkan otakmu, yaitu dengan shalom itu tadi. Yang kedua, salam Yesus bukan hanya menghadirkan damai, tetapi juga mengundang iman. Kalau kita lihat dalam ayat 9 tadi, Maria hebat banget saudara. Ketika Yesus mengucapkan salam bagimu, apa yang terjadi? Langsung Maria mengenali, ya itu guruku. Dia dapat mengenali akan Yesus melalui suaranya. Nah, ini menunjukkan suara Yesus itu bisa membangkitkan iman. Maria mungkin tidak mengenalinya secara fisik. Tetapi saat Yesus berbicara, wow, langsung hatinya bergejolak. Maria tergerak dan imannya bangkit. Bahkan dikatakan aku pun langsung memeluk akan Yesus. Maria Magdalena dan perempuan lainnya belajar. Belajar untuk percaya kepada Yesus bukan hanya karena melihatnya, enggak, tetapi karena suaranya yang membangkitkan iman dalam hati mereka. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya bagi kita, ketika kita tidak bisa melihat Yesus secara fisik seperti Maria, tetapi kita bisa mengenalinya, yaitu melalui apa? Melalui firman-Nya, yaitu melalui Alkitab. Saudara, sekarang ini begitu banyak orang itu mudah gero-gero, betul? Mudah gero-gero, aku kok gak kuat imanku, ngene, gimana sih? Tapi kemudian ketika saya tanya, tiap pagi saat teduh enggak? Tiap pagi baca firman Tuhan enggak? Tiap pagi mendengar suara Tuhan enggak? Lalu berkata, lah piye? SIBUK, apa itu? Sibuk. Nah, kalau engkau sibuk, enggak baca Alkitab, bagaimana engkau akan kuat secara imanmu? Ada seorang pemuda nih, ada seorang pemuda juga datang, yaitu kepada pendeta senior. Pemuda ini berkata gini, Boksu, saya ini mau tahu, piye caranya supaya saya ini kuat iman saya. Saya ini loh mudah jatuh, dan jatuhnya itu di dalam lubang itu aja. Lalu saya ini kok merasa diri saya lemah, piye supaya saya bisa menjadi kuat. Pendeta senior ini sangat pengalaman sekali. Dia enggak kakean ngomong ya, enggak banyak ngomong. Dia berkata, ya ikut aku yuk, tak ajak makan. Enak enggak? Kalau konsultasi seperti ini, mari gitu diajak makan, seneng enggak? Seneng ya, kan GKT gereja kenyang terus, begitu ya. Saya tadi keluar dari sini, di situ juga ada teh dan ada roti. Tapi saking banyak ngomong-ngomong dengan orang, lupa Boksu tadi makan. Jadi roti saya ketinggalan di sana. Saudara, setiap kita dikatakan,
pemuda ini tadi, yuk, tak ajak makan. Ketika ada di meja makan, pemuda ini kaget, waduh, banyak sekali hidangan di atas meja. Maka pemuda ini berkata, wah enak apa makanan ini semua untukku? Maka pendetanya berkata, iya, tapi sebentar, tunggu sebentar. Sekarang bayangkan saja, kalau kamu, sekarang ini kan banyak makanan, kamu hanya makan sekali seminggu aja loh, piye? Maka pemuda ini berkata, ya enggak bisa lah Pak, saya ini butuh tiap hari makan. Tak kasih tahu Pak, saya ini kalau makan satu hari gak makan, langsung keringet berotos. Langsung kepala saya ini munyer-munyer, ya, pusing. Tandanya apa? Lapar. Ada yang punya gejala seperti itu? Nah, lalu dia berkata, lah kalau saya dikatakan seminggu sekali makannya, amsyong taulo, dia katakan, saya pasti sakit Pak. Itulah sebabnya saya mau makan tiap hari. Maka pendetanya dengan tersenyum berkata begini, loh demikian juga dengan rohmu. Banyak orang itu hanya makan firman Tuhan, itu cuma seminggu sekali. Kapan? Ya ini seperti kita semua ini, saat ibadah ya, baru kita tahu firman Tuhan. Oh ada petunjuk hidup baru dan macam-macam, baru tahu itu. Tapi kalau kita ingin kuat, dikatakan seperti Dr. Billy Graham katakan, piye sih caranya supaya kita kuat secara rohani. Maka Dr. Billy Graham ngomong, gak apa-apa, gampang. 3 caranya. 1, baca Alkitab. Manggut mereka, oh baca Alkitab, enteng. 2 apa? Baca Alkitab, ya ampun. Lalu yang ketiga, baca Alkitab. Dengan kata lain kita harus selalu apa? Membaca Alkitab. Saudara, saya mau ingatkan, firman Tuhan itu adalah makanan bagi jiwa. Makin sering kamu makan, makin kuat imanmu. Karena itu bagaimana supaya kita bisa kuat iman kita? Maka dikatakan kita pun harus makan firman Tuhan. Jangan lupa makan firman Tuhan. Amin. Setiap kita jangan lupa baca Alkitab setiap hari. Jangan cuma dengar dari kata orang, berita dari orang. Itu melemahkan kita. Tapi ketika kita berani makan firman Tuhan, buktikan, maka setiap kita pasti akan sehat luar biasa. Yang ketiga, salam Yesus itu mengutus kita. Untuk apa? Memberitakan kabar baik. Saya senang dengan pujian tadi. Setiap kita ketika sudah menerima keselamatan daripada Allah, kita tidak boleh tinggal diam. Tapi kita harus memberitakan, yaitu memberitakan kabar keselamatan daripada Allah. Itulah sebabnya saya tuh selalu bengok-bengok begitu ya kepada jemaat saya di GKT Kediri begitu ya. Kalau jadi jemaat jangan jadi jemaat 5D. Kalau tadi pagi saya ngomong 4D, sekarang tak tambahin 5D. Apa itu 5D? Datang nang gereja, bagus enggak? Bagus. Kalau enggak, wah saya bisa visit terus, bisa ngingetin terus. Ayo toh, kok gak teko-teko nang gereja iki piye toh? 1, datang. Setelah datang nang gereja, saudara akan jingkrak-jingkrak begitu. Duduk, betul? Duduk, sudah duduk semua ya. Lalu kemudian saudara, D ketiga apa? Diam sih. Diam itu bisa jadi dengan apa? Fly sudahan. Wah, aku mambengi turune kemalaman. Wah, dan diam. Gak nyapo-nyapo. Yang keempat D-nya apa? Dengar sih, lah suaranya pendetone banter ya. Langsung mencelat begitu ya. Dengar, 5. Lalu yang kelima apa? Apa yang kelima? Dadah. Sudah kan dadah, salaman, lalu pulang. Tapi ingat lu ya, misi di sini. Salam bagimu, dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena dan teman-teman. Jangan takut ya, pergi dan katakanlah. Lihat loh, sopo Maria? Maria ini wanita biasa. Maria ini bukan teolog, bukan pengkhotbah, bukan pemimpin agama, bukan pinter nyanyi kayak WL kita hari ini.
Maria wanita sederhana, wanita biasa, tetapi dipakai untuk menyampaikan berita kebangkitannya. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita ini kan sudah hadir semuanya di sini. Kita sudah dengar firman Tuhan, ya. Nanti setelah pulang, berita apa yang harus kita bagikan kepada banyak orang? Saudara, dikatakan tidak boleh menjadi jemaat yang 5D tadi. Karena itu ketika pulang, jangan menjadi jemaat yang mbok tambahi 5D plus 1G, suka gosip. Jangan sampai. Tapi setiap kita dipanggil untuk apa? Memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan yang daripada Allah. Karena itu ingat, jangan menjadi jemaat yang diem tok. Gak iso aku lah disuruh diem begitu, suruh diem, suruh menyampaikan kabar keselamatan, gak iso. Ben pendeta Emil aja. Saudara, keselamatan sudah kita terima, shalom sudah ada di dalam diri kita. Maka kita perlu mengabarkan kepada orang lain. Itu sebabnya saya tadi di KU1 angkat jempol ya dengan GKT Citra Raya. Karena mereka sebentar lagi akan berangkat ke mana tadi ya? Palangkaraya. Dan saya mengatakan, wah luar biasa sekali misi yang dibawa. Mereka bawa orang yang pinter membuat mie katanya. Dan mie nanti akan diajari cara buatnya piye, cara masaknya piye dan dijual. Karena sekarang ini GKT Kanan Kediri mencari dana pembangunan juga melalui para wanita yang masak dan akhirnya untuk membangun gereja. Lalu yang kedua, membawa orang yang ahli, yaitu soal apa? Keuangan. Saat ini kita butuh orang seperti itu. Karena itu tadi saya berkata, wah ini harus dibagiin dong, share ini ke Kediri ya. Karena apa? Supaya kita juga bisa mengatur keuangan sedemikian rupa. Saya katakan misi mereka dahsyat dan luar biasa. Karena itulah saya mau katakan, mari setiap kita yang sudah menerima shalom daripada Allah. Ingat lo ya, ketika pulang dari tempat ini, kita harus membawa kabar sukacita. Ingat, salam bagimu adalah sapaan Yesus. Supaya apa? Ada damai di dalam diri kita. Sapaan Tuhan Yesus adalah supaya apa? Supaya kita memiliki iman yang kuat. Sapaan Yesus adalah apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang diam, tetapi berani mengabarkan kabar sukacita daripada Allah. Amin. Dimanapun kau berada, ngomong, aku akan memakai mulutku untuk bisa menguatkan banyak orang. Bukan cuma orang-orang di keluargaku tok, tapi orang-orang yang ada sekelilingku perlu mendengar berita sukacita ini. Nah, biarlah setiap kita dapat menerima salam daripada Allah dan melalui saudara-saudara, salam itu juga sampai ke dunia. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup, kami sungguh bersyukur atas salam-Mu yang penuh kasih. Salam bagimu, salam yang menenangkan hati kami, mengusir takut dan cemas kami. Salam yang menumbuhkan iman kami di tengah kebimbangan. Salam yang menggerakkan kami untuk kami pergi dan membawa kabar sukacita. Karena itu ya Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai-Mu di tempat dunia yang penuh kegelisahan. Teguhkan kami supaya kami tetap percaya. Meskipun keadaan sulit, pakailah kami menjadi berkat-Mu. Pakailah kami menjadi utusan-Mu untuk memberitakan kabar bahwa Engkau hidup, bahwa pengharapan masih ada. Dan biarlah setiap langkah kami menjadi jejak kasih-Mu. Setiap perkataan kami mencerminkan firman-Mu. Dan seluruh hidup kami menjadi cerminan dari Injil-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat-Mu yang ada tempat ini. Sehingga satu dan satu mereka semua bisa membawa kabar sukacita. Bahwa Raja Damai, Guru kehidupan kami benar-benar dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih untuk Pendeta Irin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama dengan umat segala tempat dan sepanjang zaman. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Saatnya kita memberi persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Setelah lagu dinyanyikan satu bait, petugas persembahan boleh mengedarkan kantong persembahan. Sekali lagi kita diingatkan bahwa kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Yesus yang kupilih. Yesus yang kupilih, bukan harta. Ku milik Yesus, bukan milik harta. Yesus yang kupilih, bukan dunia. Biar tangannya menuntun aku, ku tak mau jadi raja dunia, di bawah kuasa dosa. Yesus yang kupilih, bukan dunia dan kemewahannya. Bersama kita akan menyimak warta jemaat minggu ini. Oke, untuk persembahan perpuluhan, Bapak Ibu mulai saat ini bisa waktu mentransfer ke BCA bisa mencantumkan kode-kode jika mau memberikan. Khusus untuk pembangunan bisa dikasih kode 001, pemuda remaja 002, sekolah minggu 003 dan seterusnya. Tapi bisa juga tanpa kode juga bisa ya, karena semuanya ini pada dasarnya akan masuk ke kas majelis dan kami akan majelis akan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Untuk persekutuan doa, kami mengundang jemaat untuk hadir hari Rabu pukul 7 di ruang ibadah di sini. Temanya adalah misi kerajaan Allah, dipimpin oleh Pendeta Emil. Untuk persekutuan Pasutri, ini bentuknya sepertinya beda ya. Ada talk show dan masih 1 bulan lagi, 20 Juni akan dibawakan oleh Dr. Iwan Juanda, SPOG. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, hari Kamis tanggal 29, tolong diingat hanya 1 kebaktian saja pukul 9. Kiranya jemaat boleh mempersiapkan hati dan menghadiri kebaktian kenaikan. Nah, ini akan dijelaskan oleh Pak Emil tentang keberangkatan tim misi GKT Citra Raya ke anak kita ya, Pos PI Palangkaraya tanggal 22 sampai 26. Pengumpulan pakaian masih ditunggu sampai hari ini terakhir. Dan silakan menyimak laporan persembahan. Kita akan memujikan bait kedua. Yesus yang kupilih, bukan mulia. Ku mau berkorban hidup buat Tuhan. Yesus yang kupilih, bukan
bangkit berdiri. Ku tak mau jadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang ku pilih, bukan dunia dan kemewahannya. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Sekali lagi kita bersyukur diberi kesempatan untuk memberi persembahan ini. Biarlah Engkau melihat hati jemaat-Mu yang memberi dengan sukacita, yang mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas persembahan ini. Biarlah dengan hikmat dari Tuhan para majelis mengelola persembahan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan Pak Emi. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Shalom, selamat pagi. Oke ya, mic-nya belum nyala. Ini artinya bukan kesalahan Anda. Tes mic, oke ini aja. Baik Bapak Ibu sekali lagi shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana dengan firman Tuhan? Diberkati? Amin ya. Firman Tuhan itu dahsyat saudara-saudara, dan biarlah firman-Nya itu memberkati kita semua dan sungguh-sungguh menjadi pedoman hidup kita. Terima kasih Ibu Pendeta Iren yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam untuk Penatua dan jemaat di GKT Kanaan Kediri. Kiranya Tuhan memberkati juga pelayanan di sana. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi Ibu Pendeta Iren mengatakan sedang membangun 4 lantai saudara ya. Nanti tolong lihat fotonya, kasih lihat fotonya Bu. Ya, siapa tuh ada jemaat lo kok ini gentengnya belum ada ya Bu ya. Nah, tak sumbang gentengnya, misalnya gitu ya. Oh parkirannya kok masih gini. Ah gitu ya, silahkan. Ini GKT milik kita juga. Amin ya saudara. Ya, GKT itu suatu keluarga besar, saling mendukung, saling menyokong satu sama lain. Baik, atas nama gereja juga saya menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah ini. Mungkin ada yang pertama kali untuk beribadah, bisa angkat tangan sejenak. Pertama kali beribadah di sini ada? Tidak ada. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu sekalian. Dan tugas kita memenuhi bangku-bangku ini. Ini sudah hampir penuh, nggak apa-apa, tambah lagi sana. Ya, kalau sudah penuh kita bongkar yang sebelah sana. Jangan mau kalah sama GKT Kediri. Mereka 4 lantai ya. Kita nggak apa-apa bongkar belakang ya. Mereka ke atas, kita melebar atau memanjang. Intinya apa? Bukan soal gedungnya, tapi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, memuji dan memuliakan Tuhan, membawa banyak jiwa kepada Kristus. Hari ini juga kita kedatangan tamu dari Sekolah Kristen Aletheia, guru-gurunya, guru bagian TK saudara. Ya bisa maju ke depan, mereka akan membawakan pujian dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 1 Mei ya. Jadi bulan Mei ini mereka guru-guru TK Bapak Ibu sekalian, ingat tadi pagi kita meneguhkan pengurus sekolah minggu bagaimana GKT juga melalui pelayanan sekolah mengabarkan kebenaran firman Tuhan dalam melalui sekolah taman kanak-kanak. Yuk di tengah ini ada mic-nya di tengah sini ya. Dan mari kita dukung mereka. Mereka melayani dan ingat GKT itu dalam mendirikan sekolah punya misi memenangkan jiwa saudara. Jadi sangat kental dengan misi. Fungsi sosialnya juga kental tapi sangat kental dalam bermisi. Kita dukung mereka, kita doakan mereka supaya apa? Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Silakan untuk menyampaikan pujian. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Perkenalkan kami dari guru kelompok bermain dan TK Kristen Aletheia yang berlokasi di Jalan Raya Tempo Duku 134 Surabaya. Pagi hari ini kami mengucap syukur kami boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Kami boleh beribadah bersama, sudah mendengarkan firman yang sungguh-sungguh berkenan di hati kami.
Pagi hari ini kami akan memberikan persembahan pujian kami. Semoga apa yang kami berikan pada pagi hari ini dapat memberkati dan memberikan damai dan sukacita bagi kita semua. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Kita juga sangat mendukung pelayanan GKT melalui SKA ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada hal yang perlu saya tekankan. Tanggal 22 sampai tanggal 26 tim misi akan berangkat ke Palangkaraya. Terima kasih atas segala dukungan dari jemaat. Palangkaraya adalah pos PI yang dipercayakan kepada kita ya.
Saya minta maju ke depan Pak Astan, ini wakil ketua misi yang berangkat ya. Ketua misinya Ibu Angel tapi sedang hamil. Ketua misi silakan, wakilnya Pak Astan, Ibu Silvi ada? Oke, lalu Pak Alfred. Nah, Pak Alfred ini yang akan ngajari buat mie, abon ikan, bakso, saudara-saudara. Ya. Lalu saya sendiri akan pergi, lalu dari Malang itu ada Pak Mulyadi dengan istrinya. Mereka juga akan mendukung pelayanan ini, ya. Lalu Doni Adam ini mantunya Pak Timotius, khusus diimpor dari Singapura untuk memberikan seminar bisnis dan keuangan. Antusias Palangkaraya sangat luar biasa saudara, ratusan yang daftar, tapi kita batasi 100 orang saja. Baik dari lingkungan sekitar, dan ini bukan Kristen, banyak orang yang bukan non-Kristen, kami mau datang ke gereja saudara, ya, untuk mendengarkan bisnis dan keuangan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita doakan, kita berdoa supaya mereka juga baru datang ke gereja aja sudah apa? Merasakan shalom. Nah ini pintu terbuka untuk kita. Dan juga dari Bimas Kristen di Palangkaraya, mereka juga akan mengirimkan utusan untuk mengikuti seminar bisnis ini. Karena mereka juga butuh untuk disebarkan ke gereja-gereja. GKT Kanan tadi sudah pesan ya Bu? Oke, impor dari Singapura, tenang aja. Yuk jemaat sekalian, silakan berdiri, kita doa ya untuk utusan yang akan pergi ke Palangkaraya. Ini semua yang sebetulnya kita semua yang pergi, karena hati kita juga ke sana, amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, biarlah kepergian kami ke sana. Ini karena kehendak Tuhan, Tuhan yang mengutus kami. Isi hati Tuhan menghendaki kami pergi ke Palangkaraya. Tuhan tolong orang-orang yang akan pergi ke sana dalam perjalanan, Tuhan kawali dan Tuhan berikan damai sejahtera. Pergi dengan sukacita, memberitakan kebenaran Injil, dan Tuhan memberikan kami kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang pergi, hamba sendiri, Pak Astan, Ibu Silvi, Pak Alfred, Pak Doni, dan juga dari Malang, Pak Mulyadi dan istrinya, Tuhan juga menolong. Dan biarlah kami pergi dengan kekuatan dari Tuhan sebagai satu tim. Kami pergi bukan hanya sekedar pergi ke Palangkaraya, tapi menjadi pemberita Injil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Bapak yang di surga, pada hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan tempat ini. Biarlah hati kami semangat menyala dengan shalom dari Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan. Dan kami yakin di dalam pergumulan-pergumulan kami, baik dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam studi, kami yakin Tuhan tetap mengawali kami semuanya. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Baik yang ada di rumah, mungkin ada yang di rumah sakit, mungkin berobat jalan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan selalu beserta kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati. Di masa-masa perekonomian yang sulit ini, banyak PHK, banyak pabrik tutup, banyak bisnis yang gulung tikar. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tolong supaya para pemimpin kami, presiden kami dan segenap jajarannya, para menteri, mereka sungguh berpikir untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tuhan, kami mohon belas kasihan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Pak Wali Kota di Surabaya ini. Tuhan tolong juga memerintah dengan takut akan Tuhan. Dan kami rakyat Surabaya memberikan sumbangsih nyata, ikut mensejahterakan kota ini. Terima kasih Bapak, dan biarlah gereja Tuhan di GKT Citaraya ini juga memberkati lingkungan di sekitar sini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Jemaat silakan berdiri, kita akan puji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat, pulanglah dengan membawa shalom, damai sejahtera dari Tuhan, dan engkau bagikan, sharekan kepada orang-orang sekitarmu, dan terimalah berkat dari Allah. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan, yang melampaui segala akal. Dan biarlah anak yang tunggal itu, Yesus Kristus, Juru Selamatmu, selalu berjalan di dalam segala kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, dalam kehidupanmu sehari-hari, sehingga engkau hidup untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu menghibur, membimbing, meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkatimu.